Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan materi Virtual Private Network atau pelajaran administrasi sistem jaringan kelas 12 TKJ semester 6. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah login sebagai user root, lalu isi IP address di network interface, enter. Kemudian simpan paling bawah the primary network interface auto CNP03 IPEX NP03 INS static. Inputkan IP addressnya /27, Ctrl X enter. Kemudian kita restart supaya IP-nya berubah. Kita cek lagi. Begini ya. Baik, kita cek sambungannya di network. Kita sambungkan ini ke loopback. Ini biarkan saja settingannya begini. Kemudian kita cek interface-nya yang ada di Windows dengan menekan tombol Windows R, CPA, titik CPL. Kemudian kita lihat loopback-nya 29 ya, 29.2, kemudian ke 27 berarti 240. 32 berarti 224. 29.1, kurang oke. Kemudian kita ping di CMD, ini ya saja, ping di CMD, ping 192.29.1. Kalau replay berarti sambungan dari server ke Windows sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan repository DPD 1, 2, dan 3 ke dalam Debian dengan perintah apt cd-room add. Kita masukkan dulu device DPD 1, enter. Kemudian eject, kita masukkan DPD kedua, masukkan lagi perintah yang tadi apt cd-room add. Kemudian kita masukkan kembali DPD ketiga. Enter ya. Kita cek apakah repositorinya sudah ada. Source list ya, ini perintahnya. Bisa terlihat DPD 1, 2, dan 3 sudah masuk ke dalam repositori Debian. Kita close aja ini dengan Ctrl Z. Langkah selanjutnya yaitu menginstal file ProFTPD. File ProFTPD ini hanya diinstal saja dan nanti langsung dites di klien ya, karena ini sebagai media download dan upload file VPN server ke klien ya. Langkah yang harus kita lakukan adalah apt min-get install ProFTPD, kemudian Y, di sini DPD kedua yang diminta oleh Debian, enter. Baik, kita cek usernya yang ada di dalam Debian kita clear dulu tampilannya. Cek usernya, cek yang ada user di Debian. Caranya adalah cd/home dir. Berarti user kita adalah Richard. Jika ingin menambahkan user baru, kita tinggal inputkan perintah add user. Chandra sudah ada ya. Add user cungkring, masukkan passwordnya 1 ya. Oke, kita cek di Explorer ya, ini. Kemudian kita
ketikkan FTP 192.168.29.1, muncul dialog username, kemudian kita inputkan user yang pertama yaitu Richan, passwordnya 1. Nah, jika seperti ini berarti FTP-nya sudah berhasil, tapi ini belum ada apa-apa ya, karena kita belum konfigurasi VPN-nya. Ya, nanti ketika sudah konfigurasi VPN, file VPN-nya ada di sini, nanti kita download dan kopikan ke dalam Windows. Baik, kita close aja. Selanjutnya kita install file OpenVPN dengan perintah apt-get install OpenVPN -y. Kemudian kita masukkan DVD ke 1. Clear dulu. Lalu kita masuk ke folder, lalu kita kopikan file isi RSA ke etc OpenVPN dengan perintah cp-min-r. cp-min-r itu berarti kita kopikan folder dengan isi filenya, usr share isi RSA ke etc OpenVPN. Kemudian kita masuk ke folder etc OpenVPN dan isi RSA. cd itu adalah change directory. Kemudian kita dir untuk melihat isi filenya. Di sini terlihat ada file parse example. Biar lebih aman kita copyin aja ya. Kalau mp untuk mengedit nama parse example menjadi parse, tapi kalau cp itu hanya mengcopy isi filenya saja tanpa mengubah nama. Baik, untuk menghindari error kita copyin aja par example ke parse seperti ini ya. Kemudian kita edit file parse-nya, nano parse, kita simpan paling bawah, export key country Indonesia, kemudian export key province, kita masukkan Jawa Barat, export key city Kota Bekasi, kemudian export key org Richan Cyber, katakanlah seperti itu, export key email richan@richancyber.info. Kemudian yang terakhir adalah export key OU, unit organisasi ya, katakanlah ini VPN, Open VPN, simpan dengan perintah ctrl x y enter. Kemudian kita akan hasilkan sertifikatnya, sertifikat VPN dengan perintah /isi RSA init.pki init.pki. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat sertifikatnya. Baik, untuk init PKI itu fungsinya untuk, kita lihat materinya di sini. Init PKI itu untuk membuat ini untuk membuat sertifikat, membuat kunci dan sertifikat private ini ya. Init PKI.rsa .rsa init-min-pki ya. Kemudian membuat sertifikat VPN-nya dengan /bilca no password ya.
berarti titik slash isi rsa build ca no password. Di sini command name-nya kita tinggal inputkan server, udah ya. Kemudian selanjutnya kita buat sign in request terhadap server. Kita inputkan yes. Baik, database sudah terupdate. Filenya berada di file pki issued server.crt. Kemudian kita generate file di pheleman dengan menggunakan perintah gendh. Kita bisa lihat filenya di file pki th.com. Kemudian kita clear dulu. Kita kopikan file ta.key, open VPN, min gemk, secret ta.key, kemudian ta.key kopikan ke file etc open VPN, lalu kopikan file server.key dari pki issued server private kemudian kopikan crt dari file pki ca.crt ke etc open VPN, kemudian file server.key dari private ke open VPN, kemudian issued server.crt etc open VPN, kemudian yang terakhir adalah pki dh.com ke etc open VPN. Kita lihat hasil file kopian tersebut di folder etc open VPN dengan perintah ls etc open VPN crt dh.com server crt.key sudah tercopy dengan baik kepada folder tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenerate request klien nopass tanpa password, kemudian kita input enter saja.
Langkah-langkahnya sama hal seperti server ya, gen request client no pass, kemudian nanti ada sign in request, kita input yes, database updated, sementara filenya berada di folder PKI issued client.crt. Kita clear aja tampilannya, kemudian kita file cp PKI PA CRT ke etc open VPN client PKI issued client etc open VPN ke client, kemudian terakhir PKI private client.key etc open VPN client. Enter. Kita lihat hasil kopian kita, ls etc open VPN client, terdapat 3 file, berarti proses copy kita sudah berjalan dengan benar. Langkah selanjutnya yaitu mengedit file server.conf yang berada di folder etc open VPN server.conf. File ini kosong karena kita akan mengetik secara manual. Misalkan kita input portnya dulu 1194, kemudian protokolnya UDP, server, server ini berarti IP yang akan kita berikan kepada klien atau IP server VPN-nya.
status kita simpan di folder etc open vpn status, kemudian lognya kita simpan di etc open vpn log, kemudian log eventnya kita simpan di folder etc open vpn log, kemudian bab 3 explicit exit notify 1 kita simpan dengan menggunakan perintah ctrlx enter. Kita lihat statusnya sistem ctl start open vpn sistem ctl status open vpn at server. Ini statusnya ada tulisan aktif running, berarti konfigurasi kita sudah benar untuk sementara ya. Untuk menutup proses ini tekan ctrl ditambah z, kemudian kita lihat IP A ya, terdapat 3 interface to 0, berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi file client OPVN supaya file OPVN ini kita tidak mengetik terlalu banyak isi file. Kita kopikan file server.conf dari OPVN ke etc openvpn client.op nano etc openvpn client OPVN. Yang kita ganti yang pertama adalah ini kliennya,
Yang selanjutnya yaitu pengujian dan copy file dari server ke klien. Caranya yaitu dengan menekan tombol Explorer ini, kita ketikkan ftp 192.168.29.1, kita masukkan passwordnya. Data VPN sudah ada, kita kopikan ke 5 file ini pada folder OVPN yang sudah di-download dan diinstal ini ya. Sumber downloadnya sudah di-share di dalam materi ini. Nah ini ya, sudah di-share di grup juga. Kemudian kita pergi ke program file, open VPN, ke folder config, kemudian klik kanan. Saya ulangi cara pengujiannya, ftp 1, kemudian kita kopikan dulu ini ke dalam Windows seperti ini ya, kemudian kita kopikan. Oke, kita chmod dulu ya, chmod 77 home Richan data VPN, enter ya. Kemudian kita lihat lagi, nah muncul, kita kopikan kepada folder OpenVPN. Kita kopikan dulu. Foldernya saja langsung. Nah, ini kita kopikan ke folder program file, data VPN, config, kemudian kita continue. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Sebelum itu kita lihat dulu di Debian. Kita lihat IP address-nya, kita lihat tun 0 nomor 3, inetnya 10.20.240.01. Kita lihat di ncpa.cpl yang akan kita gunakan yaitu yang ini ya. Kita lihat ketika kita menjalankan OpenVPN ini bagaimana. Nah, kita lihat IP ini. Oke, berarti ini sudah selesai ya.